Woi, headset. Sebelumnya, perkenalin nama gue Arif Maulana dari kelas 12 IPS 1. Dalam kesempatan kali ini, gue akan membahas materi mengenai Indonesia pada masa reformasi dalam bidang politik dan ekonomi. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya di Learning by Googling. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh lagi, gue mau ngasih tahu nih, apa itu reformasi? Reformasi merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang sudah ada pada suatu masa. Reformasi yang terjadi di Indonesia ini diakibatkan karena terjadi krisis yang melanda berbagai aspek, seperti aspek kehidupan, politik, ekonomi, hukum, kepercayaan. Woi, headset woi! Dan yang lebih parahnya lagi, krisis ini tuh sangat berdampak terhadap kebutuhan pokok yang ada di Indonesia pada saat itu. Krisis yang dialami Indonesia ini tuh terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, masa Orde Baru, di mana puncaknya terjadi pada tahun 1998, di mana karena krisis ini muncul gerakan-gerakan dari mahasiswa dan masyarakat lainnya menuntut agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Waduh. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei, terjadi kerusuhan dan penjarahan massal di Jakarta dan sekitarnya. Akibatnya, kegiatan masyarakat ini mengalami kelumpuhan. Chaos banget ya. Lalu, pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah datang ke Jakarta untuk menduduki gedung MPR dan DPR. Ya, mungkin pendudukan gedung DPR dan MPR ini menjadi hal yang menjadi hal yang memorable dari demonstrasi 1998 ini. Karena desakan dari para mahasiswa yang terus membeludak, pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi, di mana satu hari setelahnya pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto menyatakan turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Mahkamah Agung. Terus demonya gimana? Jadi setelah pernyataan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI, para mahasiswa ini semakin gencar melakukan demonstrasi untuk menuntut beberapa hal agar masuk ke dalam agenda reformasi. Setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI, wakilnya pada saat itu B.J. Habibie menjabat sebagai presiden selanjutnya berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik ekonomi di Indonesia ini semakin membaik, begitupun dengan proses demokrasinya. Presiden dipilih melalui pemilu selama 5 tahun sekali dan rakyat Indonesia memilih dengan haknya. Akhirnya, B.J. Habibie menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Presiden Soeharto selama 1 tahun 5 bulan. Lah, kok sebentar ya? Kenapa bisa sebentar? Kita semua tahu bahwa almarhum Eyang Habibie ini adalah orang yang sangat jenius. Sehingga pada saat itu, masyarakat mengira bahwa B.J. Habibie ini adalah tangan kanan dari rezim Orde Baru. Jadi kasarnya, kalau dia ngelanjutin tuh, Orde Baru tetap lanjut aja. Karena rakyat ini tidak ingin Orde Baru terus berlanjut, maka rakyat menuntut agar B.J. Habibie melakukan pemilihan umum. Meskipun masa kepemimpinan B.J. Habibie ini cukup sebentar, namun menurut gua kepemimpinan dia tuh keren banget loh. Kenapa demikian? Coba lo bayangin aja, gimana gak keren almarhum Eyang Habibie ini. Pada masa pemerintahannya yang cuma 1 tahun 5 bulan, dia berhasil mengembalikan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu, beliau juga berhasil membentuk kabinet reformasi pembangunan. Wah, mantap. Nah, gua mau sebut ini beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang politik. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Lalu yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Udah gak ditembak lagi nih. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pers. Pers sudah bebas nih. Keempat, memberikan abolisi terhadap 18 tahanan dan narapidana politik. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya, pada saat itu, almarhum Eyang Habibie memberikan penghapusan hak tuntutan pidana terhadap 18 orang tahanan dan narapidana politik. Mengapa dihapus? Ya karena
18 tahanan dan narapidana politik ini tuh orang-orang yang terkena tuntutan pidana karena mengkritik presiden pada masa Orde Baru. Wah, wah. Gila, gila, gila. Yang kelima, mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR yang awalnya 75 menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia, dan pada saat itu juga ABRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang sering kita sebut sekarang sebagai TNI. Selain kebijakan politik, almarhum Eyang Habibie juga mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya. Yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Lalu yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Ketiga, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah 10.000. Keren! Lalu yang kelima, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Setelah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Gus Dur, yang suka bikin kebijakan kontroversial pada masanya. Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia keempat tidak lepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih menjadi presiden berkat dukungan partai-partai Islam sebagai poros tengah. Nah, sekarang gue mau ngebahas nih beberapa kebijakan Gus Dur pada masa pemerintahannya yang banyak orang nilai ini tuh kebijakan kontroversi. Yang pertama, pembubaran Departemen Penerangan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Lalu yang kedua, dibubarkannya Departemen Sosial karena dianggap menjadi sarang korupsi. Gimana ceritanya? Departemen Sosial malah jadi sarang korupsi? Yang ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Lo semua pada tahu nggak nih singkatan dari Irian itu apaan? Lalu yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Nanti tuh tanggal 14 siap-siap dapat angpau ya. Lalu yang kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme atau Leninisme. Gila sih, genjer-genjer aja nggak boleh dinyanyiin. Dan yang terakhir, membekukan MPR dan DPR. Lah, doi kan jadi presiden atas bantuan MPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, perekonomian Indonesia ini mulai membaik dari masa sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB yang mulai positif, kemudian laju pertumbuhan ekonomi hampir mencapai 5%, di mana hal tersebut membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomian. Namun sayangnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur ini banyak sekali pihak yang tidak menyukainya. Iyalah, gimana kebijakan yang kontroversi, orang yang gak sukanya banyak. Hal tersebut berakibat kepada kredibilitas Gus Dur yang menurun. Akibatnya, kepemimpinan beliau juga tidak berlangsung lama. Pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur harus turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Puncak jatuhnya Gus Dur itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Bapak Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. Bapak Amin Rais ini ternyata dari dulu aktif ya. MPR menilai Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR 2000 atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah itu Gus Dur lengser dan digantikan jabatan kepresidenannya oleh wakilnya pada saat itu yaitu Megawati Soekarno Putri. Akhirnya, Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia kelima dan menjadi Presiden Republik Indonesia wanita pertama di Indonesia. Setelah itu, pemilihan presiden dilakukan selama 5 tahun sekali. Setelah Megawati terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita sebut sebagai SBY. Beliau menjabat selama 2 periode dan setelah itu masa kepresidenan dipegang oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin gue cukupin dulu aja kali materi untuk kali ini. Kalau kalian pengen gue bahas mengenai masa Megawati dan seterusnya, silahkan request aja ya. Sekian materi Indonesia pada masa reformasi dari gue. Semua kesalahan ini datangnya dari gue dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adios.